rindu, biarlah terus hati kita, hidup kita boleh terus dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rindukan, hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memberikan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Biarlah kami datang dengan kesungguhan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami menyadari kami sungguh memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Haleluya, Engkau melihat setiap pergumulan kami. Apapun yang menjadi keluh kesah kami Tuhan, Engkau tahu, bahkan Engkau mengerti. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, kami rindu selalu Tuhan. Amin. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bersama-sama nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hidupku memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Katakan mengalirlah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, mari kita berdoa menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau baca dan kita mau renungkan kembali nasihat firman Tuhan buat kita dalam kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami masih dapat menikmati belas kasih Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara hidup kami sampai pada minggu yang kedua. Bahkan dalam kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan. Engkau masih izinkan kami ada dalam ibadah raya ketiga hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kemampuan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami semua. Kami sudah naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau baca dan renungkan lagi nasihat-Mu buat kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk menjadi rumah kediaman firman Tuhan. Urapilah pikiran, hati dan roh kami. Biarlah firman-Mu mendatangkan sukacita bagi kami semua. Bahkan setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan ibadah ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk membaca lagi beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 86. Saudara, dalam 2 bulan atau hampir 1 bulan lebih, kita sudah bahas, kita sudah belajar, kita sudah renungkan firman Tuhan dari kitab Sakaria yang mengajar kita bahwa sesungguhnya Allah tidak berdusta atas janji-janjinya. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Dia pasti menggenapi apa yang sudah dijanjikan dalam firman Tuhan. Dan ketika anak-anak Tuhan berani mempercayainya, maka janji itu akan menjadi ya dan amin bagi orang-orang percaya. Betapa sulitnya Zerubabel, kata kitab Sakaria, harus berjuang, harus berusaha, harus menghadapi orang-orang yang tidak sepakat dengan dia, bahkan yang merencanakan banyak hal yang membuat dia lemah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Zerubabel mau mendengar nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Zakaria. Maka Allah sungguh membuktikan janji firman-Nya, membela Zerubabel, membela umat Allah sampai Yerusalem, sampai bait Allah, mereka bisa buat berdiri. Karena pertolongan Tuhan dan karena janji Tuhan, pastilah ya dan amin. Kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca 3 ayat ini. Mulai dari ayat 15 Mazmur pasal 86. Mari kita katakan sama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Ayat yang ke-17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Saudara, ini adalah doa yang diucapkan oleh penulis kitab Mazmur. Pasti doa ini ia naikkan kepada Tuhan karena dia menghadapi situasi yang sulit bagi dia, yang tidak mungkin dia bisa lalui dengan kekuatan dan kemampuannya, yang tidak mungkin dia bisa berjalan sampai kepada tujuan jika bukan karena pertolongan Tuhan. Dia merasa bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia merasa bahwa dia membutuhkan campur tangan Tuhan. Dia merasa jika Tuhan tidak bersama dia, maka dia tidak akan dapat melewati situasi yang sulit yang dia sementara hadapi. Orang lain bisa saja mencibir dia, mempermalukan dia. Mungkin orang lain akan katakan, mana hidupmu hai penulis kitab Mazmur? Engkau percaya kepada Allah, engkau setia
bersekutu kepada Tuhan, engkau menghormati Tuhan, tetapi hidupmu ada di dalam kegagalan, engkau kalah menghadapi masalah, engkau kalah menghadapi kesulitan, bisa saja orang lain berkata seperti itu. Sehingga penulis kitab Mazmur ini sungguh-sungguh menaikkan doa, harapnya, permohonannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 yang kita membaca, dia katakan, Tuhan, lakukanlah tanda itu, lakukanlah, buktikanlah firman-Mu, ya dan amin. Tolonglah aku, hiburkan aku Tuhan, supaya orang yang membenci, jika mereka melihat janji-Mu digenapi, maka orang yang mencibir, orang yang mempercakapkan tidak baik tentang aku, karena aku setia kepada Tuhan, maka orang itu mulai dan akan menjadi malu. Orang lain akan melihat bahwa engkau mengerjakan yang terbaik, engkau membuktikan firman-Mu, dan orang yang mau mencibir itu, orang yang mempercakapkan perkara-perkara yang tidak baik itu, mereka akan menjadi malu karena engkau sanggup menggenapi firman-Mu, karena engkau sanggup membuktikan janji-Mu, ya dan amin. Daud menaikkan doa demikian. Saudara, apakah penulis kitab Mazmur ini doanya memang dijawab Tuhan? Apakah ketika dia dalam kesulitan Allah memang menjawab doanya? Alkitab catat ada begitu banyak doa yang dia naikkan kepada Tuhan, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun ada doa-doa yang dia naikkan, Allah tidak menjawabnya. Mengapa demikian? Karena Allah memiliki rancangan yang lebih baik daripada ucapan doa yang dinaikkan oleh Daud dalam teks atau dalam konteks tertentu. Tetapi dalam teks yang kita membaca ini, sungguh-sungguh dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia percaya Allah sanggup menolong dia. Dia percaya Allah sanggup menghiburkan dia. Dia percaya Allah sanggup membela dia. Dia percaya Allah tidak mungkin meninggalkan dia sebagai seorang anak Tuhan yang percaya dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk renungkan nasihat firman Tuhan dalam ibadah raya ketiga dalam kesempatan ini dengan judul demikian, jawaban Tuhan atas doaku. Jawaban Tuhan atas doaku. Penulis kitab Mazmur mengajar kita bahwa Allah masih sanggup menjawab doa. Allah masih dapat menjawab doa. Allah masih sanggup menggenapi firman-Nya. Allah masih sanggup membuktikan bahwa Allah tidak pernah berdusta atas janji firman-Nya. Minggu lalu kita sudah belajar nasihat firman Tuhan tentang hal demikian itu. Bahwa Allah tidak berdusta atas janji-janji firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh lewat kitab Mazmur pasal 86, nasihat firman Tuhan ini mau mengingatkan dan menasehati kita bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kita. Bahwa jawaban Tuhan masih berlaku atas orang-orang percaya ketika mereka datang berlutut dan berdoa, menaikkan doanya, menaikkan pengharapannya dengan keyakinan iman, dan Allah pasti menjawab doa-doa mereka. Saudara yang kekasih, Tuhan masih tetap setia mendengar dan menjawab doa-doaku. Ini menjadi sebuah kesimpulan yang akan mengingatkan kita dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang mau mengingatkan dan menasehati kita bahwa Allah yang disembah oleh penulis kitab Mazmur sama seperti
Allah yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang tidak berubah setia. Dia mendengar apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi doa dari anak-anak Tuhan. Dan Tuhan yang setia itu setelah mendengar doa kita, Dia pun akan menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Dia tetap setia. Dia tidak berubah. Kita tetap ada di dalam Dia, menghormati Dia, berharap kepada Dia. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Dia pasti mendengar dan Dia akan menjawab doa-doa anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, lebih khusus lagi kita mau masuk dalam ayat-ayat dalam kitab Mazmur pasal 86. Mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, bagaimana seorang anak Tuhan ketika dia berharap Allah menggenapi janjinya dan menjawab doa-doa kita. Kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 akan mengingatkan dan menasihati kita. Jika memang kita rindu, Allah menjawab doa kita, Allah mendengar, Allah mengabulkan doa kita. Maka demikianlah diingatkan kepada kita dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Maka yang pertama kata firman Tuhan demikian. Ada pada ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau disimpulkan dia berkata seperti ini, saudara. Seorang anak Tuhan yang rindu, doanya dijawab Tuhan. Yang merindukan, pengharapannya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dari kitab Mazmur pasal 86 menasihati kita demikian. Datanglah kepada Allah dengan kesungguhan hati serta sadar bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan berdiam diri di rumah. Jangan berdiam diri dalam kesulitan itu. Jangan tetap tinggal dalam persoalan yang sulit itu. Tetapi datang kepada Allah. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan buktikan bahwa dalam kesungguhan hati itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit yang kita hadapi. Ini menjadi nasihat yang berharga bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang memang merindukan Allah menjawab doanya, Allah mendengar, dan Allah membuktikan firman-Nya, ya dan amin, atas janji Tuhan. Kita harus menghampiri Allah. Kita harus datang. Seorang anak Tuhan yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia tidak boleh tinggal diam. Dia tidak boleh tinggal dalam kesulitan itu. Tetapi dia harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tentu tidak boleh dengan setengah hati. Tetapi dengan kesungguhan hati. Karena dia menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua berlakulah firman Tuhan ini yang mengingatkan dan menasehati kita. Kalau kita membutuhkan apa yang kita doakan itu jawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita rindukan Allah menjadi jawaban terbaik atas doa-doa yang kita naikkan, maka jadilah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan kesadaran yang sungguh bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Penulis kitab Mazmur, kalau kita membaca di dalam Alkitab,
bahwa Allah tidak pernah tinggalkan dia. Menghadapi kesulitan yang dia harus hadapi, lalu dia datang kepada Allah dengan kesungguhan hati. Dia merasa bahwa dia memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka dia datang ke hadapan Tuhan. Dia datang ke hadirat Tuhan. Allah melihat kesungguhan hatinya. Dan ada banyak catatan firman Tuhan mencatat bahwa penulis kitab Mazmur menikmati jawaban doa dari sang sumber segala berkat itu. Allah menjawab doanya. Sekali lagi, saudara yang kekasih, nasihat ini bagi kita semua berlaku. Datanglah kepada Allah dengan kesungguhan hati. Dan sadarilah bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kekasih. Mazmur pasal 86 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ini menjadi nasihat yang kedua bagi kita semua. Bagi anak-anak Tuhan. Jika kita mau menikmati jawaban doa kita. Tuhan karuniakan jawaban doa bagi kita. Tuhan menggenapi janjinya atas doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Apa yang dinasihatkan kepada kita, saudara yang kekasih. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Alkitab katakan, kita harus berseru. Kita harus berseru kepada Allah, memohon pertolongan dan campur tangannya yang ajaib. Kita punya panca indera, diberi sehat, mulut kita sehat. Tidak ada yang menghalangi kita untuk datang berseru kepada Allah. Mungkin kita katakan, loh, Yesus ajarkan, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu kamarmu. Itu tentu ada latar belakangnya mengapa Yesus ajarkan demikian. Tetapi nasihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Seorang anak Tuhan harus berseru kepada Tuhan. Dia harus menaikkan dengan suara yang tentunya tidak berdiam diri. Dengan suara yang nyaring. Tidak akan menjadi terhalang bagi Tuhan jika dia mendengar suara kita yang nyaring. Allah inginkan, meskipun dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita, meskipun dia melihat apa yang menjadi kesulitan kita, tapi Allah mau mendengar seruan, permohonan dari anak-anak Tuhan. Dia mau mendengar dari mulut anak-anak Tuhan seruan permohonan kepada Allah. Saudara yang kekasih, nasihat kedua ini tentu tidak mengherankan bagi kita diucapkan oleh penulis kitab Mazmur. Karena dalam doa-doa yang kita baca dalam kitab Mazmur, seringkali dia naikkan dengan pujian bahkan lewat suara yang nyaring kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk berseru kepada Allah. Justru sebaliknya, kita menaikkan seruan kita kepada Allah. Saudara yang kekasih, bayangkan kalau seorang anak di tengah-tengah keluarga kita, lalu dia meminta sesuatu kepada orang tua. Maka kalau orang tua memiliki sesuatu itu, orang tua pasti melakukannya. Jika orang tua tidak memiliki, orang tua pasti. Bagaimana kalau seorang anak di tengah-tengah keluarga, meskipun dia banyak kebutuhan, dia tidak berseru,
tidak meminta kepada orang tuanya. Saudara yang kekasih, pasti orang tua itu akan merasa begini. Mengapa anakku, engkau tidak pernah minta sesuatu? Mengapa engkau punya mulut, tetapi engkau tidak ucapkan sesuatu? Ayat 6, ayat yang ke-7, Mazmur pasal 86, mengingatkan kita, menasehati kita. Orang anak Tuhan harus berseru kepada Allah untuk memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan. Lagi, jangan malu di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri dalam situasi yang sulit. Berserulah, berteriaklah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan. Ucapkanlah permohonanmu. Ucapkanlah doamu. Lewat nasihat kedua ini, saudara yang kekasih, jadilah seorang anak Tuhan, seru dalam doa kepada. Jangan berdiam diri. Jangan merasa Allah tahu, dan memang Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Dia mau dengar seruan kita. Dia mau dengar suara kita, manggil Tuhan, dan mohon pertolongan serta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Allah mempermalukan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Alkitab tidak mencatat bahwa seruan dari anak-anak Tuhan, Allah tinggalkan mereka, Allah biarkan mereka. Tapi Allah pasti dengar dan Allah pasti jawab doa, seruan dari anak Tuhan. Mari kita lihat nasihat yang ketiga. Seorang anak Tuhan yang merindukan doanya dijawab Tuhan. Ayat yang ke-8, 9 dan ayat yang ke-10. Ayat ini menasihati kita, saudara yang kekasih, bahwa seorang anak Tuhan ketika mengharapkan Tuhan menjawab doanya, Tuhan mengabulkan doanya. Ayat ini menasihati kita demikian, saudara. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup berbuat yang terbaik. Memiliki keyakinan yang sungguh. Datang kepada Allah dengan iman bahwa Allah sanggup jawab doa kita. Kita berdoa, kita ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan kepada Allah. Imanilah sungguh bahwa Allah sanggup berbuat yang terbaik. Akan menjadi percuma ketika seorang anak Tuhan datang berdoa kepada Allah tanpa keyakinan yang sungguh. Tapi dengan keyakinan yang sungguh, dengan iman yang sungguh, kita naikkan doa kita. Allah sanggup berbuat yang terbaik. Saya baca ayat 8, 9 dan ayat yang ke-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan,
dan memuliakan. Ayat yang ke-10, sebab engkau besar dan melakukan ajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Saudara yang kekasih, ayat 8, 9 dan ayat yang ke-10 mengajarkan kita bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman yang sungguh. Bahwa Allah yang kepadanya kita menaikkan doa, bahwa kepada Tuhan yang kita hampiri itu, Dia sanggup berbuat yang terbaik. Jika kita berlutut bersujud, datang kepada Tuhan dengan iman dan keyakinan yang sungguh, Allah akan berbuat yang terbaik. Seperti pengakuan penulis Mazmur. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Tidak ada seperti yang dapat Engkau buat. Yang Allah buat itu pastilah yang terbaik. Sungguh penulis kitab Mazmur menasihati kita. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik. Memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Dia sanggup berbuat yang terbaik dalam kehidupan. Hingga jangan ragu ketika kita datang kepada Allah. Jangan ragu dan doa kepada Allah dengan sungguh. Imanilah dengan sungguh bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kepadanya kita datang, yang kepadanya kita bermohon, yang kepadanya minta pertolongan dan campur tangannya yang ajaib. Dia sanggup berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat nasihat firman Tuhan yang keempat. Apa yang diingatkan kepada kita, orang anak Tuhan yang mengharapkan doanya jawab Tuhan. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya membaca demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hati dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling dalam. Aku hendak bersyukur padamu. Saudara yang kekasih, apa hubungannya bersyukur dengan doa dijawab Tuhan? Ada banyak dari anak-anak Tuhan ketika doanya dijawab Tuhan, mereka lupa datang bersyukur lagi kepada Tuhan. Maka berikut ketika dia datang lagi dalam waktu-waktu saat di mana dia membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan, dia akan menaikkan doa. Tuhan pasti tidak berkenan. Mengapa demikian? Karena seorang yang tidak mau bersyukur, seorang yang tidak mau datang mengucap syukur kepada Allah adalah tampilan yang dia mau kemukakan dari kehidupannya. Seolah-olah apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki, bukan karena pertolongan Tuhan, tapi karena kekuatan dan kemampuannya. Seorang yang lupa bersyukur, dia pasti akan menjadi lebih sombong. Dia akan melupakan Tuhan
bahwa Tuhan sang sumber segala berkat dalam hidup. Itu sebabnya penulis kitab Mazmur mengingatkan kita, oh engkau rindu doamu beroleh jawaban dari sang sumber segala berkat itu. Dari sang sumber segala kasih karunia itu. Engkau harus ingat untuk bersyukur. Bahkan sebelum Tuhan menjawab doa kita bisa berkata, Tuhan aku bersyukur karena engkau pasti menjawab doaku. Aku bersyukur karena engkau pasti menolong kami. Aku bersyukur karena engkau sediakan jalan keluar dalam hidup kami. Apalagi kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, saudara. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, selalu ingat dan ingatlah untuk menaikkan syukur kepada Allah atas segala anugerahnya bagi kita. Karena dengan bersyukur akan menjadi orang-orang yang merendahkan hati kepada Tuhan. Kita tahu bahwa bukan karena kuat, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan kita bisa melewati persoalan itu. Bukan karena kecakapan kita bisa melewati persoalan yang sulit itu. Dengan bersyukur, kita akan tahu dan kita akan mengingat lebih lagi Allah yang telah karuniakan cara yang terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anak. Jangan lupa bersyukur. Tetaplah ingat mengucap syukur. Dan saudara yang kekasih, kita masih ingat firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah. Itu yang Allah inginkan dari anak-anak Tuhan. Sehat yang keempat, ingat untuk bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan titipkan bagi kita hari-hari ini, ingat untuk bersyukur. Kita masih menaikkan doa kita kepada Allah. Kita berharap Allah menjawab doa kita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Nanti janjimu yang ya dan amin. Karena engkau sanggup mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Karena engkau sanggup menjawab apa yang menjadi persoalan. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kami. Ingat bersyukur kepada Tuhan. Lalu ingat mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Maka saudara yang kekasih, Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Tentu kita masih ingat ini. Firman Tuhan katakan, Allah melihat dari sorga. Ia menilik umatnya dari tempatnya tinggal, dari rumah kediamannya di sorga. Allah menilik semua penduduk bumi. Sudah pasti anak-anak Tuhan ada di sana. Untuk apa dia melihat hidup kita? Tentu supaya dia tahu apa jadi kesulitan dan persoalan. Dia melihat kita. Dia tahu apapun yang patut diperbuatnya. Dia melihat kita dalam persoalan dan kesulitan. Tentu dia dapat memberikan jawaban terbaik. Dia dapat memberi kekuatan. Dia dapat memberi penghiburan. Dan dia akan menyertai hidup kita.
Dia melihat kita dari sorga, dari rumah kediamannya. Maka dia tidak pernah terlambat untuk mengerjakan yang terbaik bagi milik kepunyaan Tuhan. Jika dia melihat kita dari rumah kediamannya, jika dia melihat kita dari tempat dia bertahta, jika dia melihat anak-anak Tuhan dari sorga, tidak mungkin doa yang kita naikkan, seruan yang kita naikkan kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak mendengar. Tapi dia melihat kita, mendengarkan seruan kita. Dia tahu apa yang patut untuk diperbuatnya. Dan dia pasti melakukannya dengan waktu yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Pasti mengerjakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Saya mengulang sekali lagi, nasihat firman Tuhan ke seorang anak Tuhan merindukan doanya beroleh jawaban dari Allah. Ingat yang pertama, datanglah kepada Allah dengan kesungguhan hati. Sadarilah bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, ayat 6, ayat yang ke-7 kitab Mazmur pasal 86 menasihati kita. Seorang anak Tuhan yang merindukan doanya sampai kepada Allah. Allah mendengar dan Allah menjawab doanya. Maka seorang anak Tuhan harus berseru, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, Mazmur menasihati kita bahwa kalau kita datang berdoa dan kita rindu doa kita beroleh jawaban dari Allah, memiliki iman yang sungguh bahwa Allah sanggup berbuat yang terbaik. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Tetap bersyukur atas segala anugerah Tuhan, baik yang dikerjakannya hari ini, hari kemarin, bahkan yang Tuhan mau kerjakan hari berikut. Tetap ingat mengucap syukur. Maka kita percaya Allah sang sumber segala berkat, Yesus Kristus Tuhan, pasti menjawab doa-doa. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, dalam kesempatan ini tetaplah datang berdoa, berharap pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi kesulitan, karena Allah sang sumber segala pertolongan itu pasti menggenapi janjinya, pasti membuktikan firman-Nya. Seperti penulis kitab Mazmur katakan, jawablah doaku, buktikanlah firman-Mu, ya dan amin. Maka kepada kita semua berlaku janji firman Tuhan yang sama, bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Kita tidak perlu sebutkan untuk orang lain dengar apa yang menjadi doa-doa kita. Allah mau, Allah rindu. Kita ucapkan itu, kita naikkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan sang sumber segala jawaban itu, Dia yang akan menjawab doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menasihati kami lewat firman-Mu. Bahwa bagi kami berlaku firman Tuhan seperti yang menasihati kami dalam kesempatan ini. Engkau sanggup menjawab doa. Engkau sanggup menjawab apapun yang kami harapkan dari anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau
merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah salah mengajar kami. Kami percaya firman-Mu tidak pernah keliru menasehati kami. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Ketika kami datang berdoa dengan kesungguhan hati, ketika kami datang berharap dengan ketulusan hati, mengucapkan doa-doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya mendengar, tetapi Engkau menjawab doa kami. Engkau tidak hanya melihat kami dalam situasi yang sulit, tetapi Engkau pasti membela kami, menolong kami, memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Remakanlah firman-Mu ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, hati, dan dalam roh kami. Baik kami yang ada dalam gedung gereja ini dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Jadilah jawaban dalam doa mereka ya Tuhan. Buktikanlah firman-Mu ya dan amin. Genapilah janji firman-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga besar dari anak-anak Tuhan. Jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, jagai lindungi mereka ya Tuhan. Apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, bahkan besok dan 1 minggu ini, besertalah dengan mereka ya Tuhan. Menolong mereka, menjagai mereka, memampukan mereka, dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Bersama saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka harapkan dari tangan Tuhan. Engkau menjawabnya ya Tuhan. Jagai lindungi hidup kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang ajaib, dan kami akan bersyukur kepada Tuhan karena kami menikmati janji Tuhan yang menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa buat bangsa dan negeri kami tercinta ini. Tuhan, Engkau menolong sementara menghadapi kesulitan, sementara bergumul dan berjuang. Tuhan, Engkau menolong. Masa-masa sulit dihadapi bangsa kami, bahkan semua penduduk bumi. Tuhan, Engkau menolong, lalukan kami dari penyakit yang menakutkan itu. Terima kasih Bapa Surgawi, mereka yang telah menghadapi sakit penyakit ini, kuatkan mereka Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tuhan, kami rindu Engkau akan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengeraskan hati, yang tidak mau merendahkan hatinya datang kepada Tuhan, jamah hati mereka ya Tuhan, supaya di hari-hari berikut kami bersama-sama merendahkan hati kami kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami di negeri ini, mulai dari pemimpin kami di tingkat pusat, Bapak Presiden kami, para pejabat, lalu kami berdoa juga buat gubernur kami, bupati kami, bahkan sampai kepada pemerintah di daerah-daerah sekalipun. Tuhan menolong para pemimpin kami, berkati mereka supaya mereka terhindar dari rancangan jahat manusia. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat berbuat yang terbaik bagi negeri kami. Aparat keamanan Tuhan memberkati, bahkan para medis Tuhan memberi mereka kekuatan. Hamba-Mu berdoa, berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan bagi setiap anak-anak Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Buat kami bertemu hari-hari berikut dalam sukacita,
Kami memuliakan Tuhan, Sang sumber segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita mau